Yang berikut perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan rapat distribusi mata kuliah pada hari ini itu didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan pertama, bahwa pada minggu yang lalu, tepatnya pada hari Jumat ya, kami alhamdulillah sudah selesai melaksanakan rapat distribusi mata kuliah pada tingkat program studi di perencanaan pendistribusian mata kuliah dan penugasan bapak ibu dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan berbagai macam suara mata kuliah itu sudah dilaksanakan pada hari Jumat oleh seluruh jajaran program studi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan para rapat distribusi mata kuliah itu, lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah ini akan kita lakukan rapat distribusi mata kuliah pada hari ini atau nanti kita akan lakukan pada waktu yang mungkin waktunya bisa saja tidak bisa kita prediksi karena dia akan sangat bergantung pada pimpinan fakultas dan pimpinan program studi selanjutnya. Nah, saya sampaikan UNX1 ini bisa berpotensi menimbulkan problem baru. Pertama, kita sampai sekarang ini kan Pak Imam belum mendapat telepon dari Pak Nova kan? Belum. Kalau sekarang ini yang mau dicek cuma dua, Pak Nova dengan Pak Imam. Langsung karena beliau yang akan pegang itu Al-Quran. Gitu Pak Ketuanya. Iya. Baik, jadi kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu bila ini belum tampak, ya saya sampaikan ke UNX1 sudah kita laksanakan rapat distribusi mata kuliah dengan prinsip kita tidak meninggalkan pekerjaan bagi siapapun nanti yang akan jadi pimpinan, nanti akan menjadi pimpinan di fakultas maupun di program studi. Nah, kalau kita laksanakan sekarang lalu kemudian ada pimpinan program studi yang baru, mungkin ada revisi tapi tidak akan banyak. Walaupun ada, setelah kita cek data yang ada di lapangan dengan 3 jalur input mahasiswa kita, mulai dari SPAN PTG, kemudian UM PTG, kemudian sekarang ada UM ujian masuk lokal. Untuk semester ganjil sudah data yang kami terima itu 11 kelas ya, 11 kelas, dan pun juga kemungkinan data itu akan bertambah itu kira-kira 1 atau paling maksimal 2 kelas. Nah, sehingga kalaupun ada perubahan skema jumlah ruang atau ruang data kelas pada tahun akademik ganjil 2023-2024 ini kita prediksikan, kita asumsikan tidak akan bergerak begitu banyak. Oleh karena itulah kita menetapkan untuk melaksanakan rapat distribusi mata kuliah pada hari ini. Bapak-Ibu sekalian, tentu fakultas tidak bisa berjalan sendiri. Saya sebagai pelaksana tugas dekan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan hal ini dengan Pak Rektor. Alhamdulillah melalui komunikasi saya via WA menyampaikan terkait dengan arahan pelaksanaan rapat distribusi mata kuliah dan hubungannya dengan agenda rektorat. Beliau menyampaikan kepada saya, silakan rekan, saya kira itu jauh lebih baik kita laksanakan, dan untuk hari Senin belum ada agenda. Nah, kita simpulkan melaksanakan tadi. Kalau ada agenda yang bertabrakan tentu bisa tidak maksimal. Dari Pak Yusuf dan Pak Ibu sudah belum, berarti belum dilaksanakan rapat distribusi mata kuliah hari ini. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk melaksanakan kegiatan program ini baik di tingkat fakultas maupun di program studi. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, karena jangan sampai juga ada yang bertanya kenapa cepat sekali tidak tunggu penetapan semester ganjil terutama untuk jumlah mahasiswa di semester 1. Itu juga punya pertimbangan, tentu pimpinan punya alasan ya, kita rasionalisasi sehingga kita laksanakan rapat distribusi mata kuliah pada hari ini. Dan sampai juga ada kesan ini memanfaatkan waktu di masa transisi. Nah, ini murni hanya untuk memudahkan teman-teman kita nanti akan bakal menghentikan manajemen di fakultas maupun di program studi, sehingga walaupun ada kemungkinan ada perubahan itu akan tinggal sedikit saja. Kemudian yang selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan kalender akademik untuk tahun 2023-2024, perkuliahan itu akan kita mulai efektif melaksanakan pada tanggal 1 September 2023. Lalu kegiatan administratif akademik untuk tingkat mahasiswa
mahasiswa itu akan dilaksanakan mulai pada bulan Agustus, mulai dari PRS, kemudian validasi dan seterusnya itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus, termasuk diantaranya adalah penerimaan kegiatan maba yang sesuai dengan rencana Pak Rektor itu kalau tidak salah akan dilaksanakan penutupannya pada hari 17 Agustus, dan setelahnya itu tanggal 20 Agustus akan masuk ke pelaksanaan wisuda sidang-sidang terbuka. Jadi 17 Agustus penutupan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa baru. Di 17 Agustus momentumnya akan dilaksanakan penutupan itu sesuai dengan arahan Pak Rektor di rapat pimpinan. Nah, dengan demikian perkuliahan itu akan kita laksanakan 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 untuk tahun akademik 2023-2024 pada semester ganjil. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, karena program studi masing-masing kalau tidak salah sudah melakukan konfirmasi ke masing-masing dosen yang akan mengampu mata kuliah pada semester ganjil ini. Jadi saya berharap masing-masing dari kita sesuai dengan bidang mata kuliah dan penugasan yang disampaikan yang diberikan itu untuk bisa dipahami dan bisa dijalankan dengan baik. Kita tentu mengacu pada standar kecukupan beban kerja dosen. Kita hitung, masuk juga diantaranya adalah berkaitan dengan bobot bebannya. Jadi ada yang misalnya di satu titik dosen mata kuliahnya itu dengan semesternya tinggi, itu dicoba jadi secara proporsional. Termasuk saya sendiri kalau tidak salah cukup banyaknya pada semester ganjil ini, dan karena ini adalah penugasan dan saya sampaikan ada Pak Dr. Latif juga semuanya bisa mampu, tapi Pak Tadi juga punya jadwal padat ya, masuk di fakultas juga kan di FEBI di Fakultas Syariah dan seterusnya, sehingga saya bilang kalau begitu saya ikut mengampu mata kuliah itu yang sungguh SKS mereka banyak. Nah, tidak begitu banyak perubahan barangkali karena teman-teman dosen kita yang sekarang insya Allah yang akan kita masuk ini terhitung mulai semester ganjil ini sudah aktif mengajar Rizal Azhar dan aktif kembali mengajar karena jangka waktu tugas belajarnya sudah berat. Kalaupun ada perpanjangan itu bukan pasti tugas belajar, itu kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dalam bentuk apa seperti yang peraturan sekarang itu kan ada lagi soal itu mengejar gitu kan, jadi semuanya harus satu konsep. Kalau saya tidak belajar, nah, cuma masih ada perdebatan dari teman-teman kan yang berkaitan dengan funding itu apa yang dibiayai oleh beasiswa atau yang dibiayai oleh beasiswa. Nah, dengan demikian hanya tambahan insya Allah dengan bergabungnya kembali Pak Rizal Azhar, itu akan mungkin menambah beberapa tenaga kita untuk sebarang mata kuliah di semester ganjil ini. Lalu konfirmasi yang akan studi pada semester ganjil ini juga belum ada yang laporan langsung masuk di kami. Jadi untuk sementara mereka tetap didistribusikan mata kuliahnya karena campur punya dasar apa yang bersangkutan itu tugas belajar atau tidaknya, jadi berikan beban tugas mengajar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan khusus untuk program studi yang ada di seluruh fakultas tarbiyah ini untuk pelaksanaan PPKT ya. PPKT itu kalau di rapat pimpinan sebelum ini kan pertemuan September, dan saya sudah usulkan itu bukan September karena dulu kita punya pertimbangan untuk jadwal akademik di madrasah dan sekolah kita selesaikan, jadi akan dilaksanakan bulan Agustus. Jadi bukan itu siap-siap ini bulan depan kita harus laksanakan PPKT. Titip salam kepada dekan berikutnya. Dia sudah bisa kalau boleh lagi di panitia. Ya, jadi mungkin teman-teman di Prodi sudah bisa persiapkan kalau bisa ada data, biar data itu diserah terimakan kepada pejabat yang berwenang di bawah. Ini data mahasiswa kita yang akan melaksanakan PPKT. Saya kira itu, dan terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih pada teman-teman di Prodi yang alhamdulillah sudah dengan arahan kebijakan pimpinan bahwa mahasiswa yang memiliki NIM 16 agar bukan hanya dicari, dikejar. Ya, alhamdulillah tadi pagi saya juga barusan menguji hasil itu juga masih terindikasi di 2016,
dan alhamdulillah sudah berhasil dan yang bisa terjadi sebelum bulan Juli berakhir. Laporan dari teman-teman Prodi, kalau tidak salah bersama selesai alhamdulillah. Hal yang mungkin sudah tidak bisa lagi dengan alasan tertentu, tapi yang sudah mungkin masih dapat kita kejar, ya alhamdulillah bisa kita selesaikan. Saya mohon maaf kalau itu kita harus lakukan, meskipun tentu kita punya kewajiban untuk melakukan pembedahan mutu. Karena itu tidak ada mahasiswa yang langsung dapat yudisium, tetap mengikuti prosedur. Ada ujian hasil, kemudian ujian skripsi. Meskipun ada barangkali yang ujian skripsi, hari ini ujian hasil, besok ujian. Ya itu maklumi. Bukan berarti kita melaksanakan karena ada kebijakan, ya kebijakan terkait dengan masa depan mahasiswa kita, masa depan data akreditasi, karena mereka ini kalau masih bercokol di data kita di Prodi, tetap akan menjadi residu, menjadi pengganggu. PAI kalau masih ada data ini, itu bukan bisa turun, jadi kita memang dengan kepentingan akreditasi. Saya kira itu, dan saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir. Sudah sangat luar biasa, ini di luar dari ekspektasi saya. Bapak Ibu bisa hadir sekali. Ya, di masa-masa yang amat sulit, ya, tapi kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Saya tahu memahami psikologi teman-teman di waktu dekan, ya, kemudian di program studi harus bekerja tetap dengan kinerja yang tidak turun, ya, meskipun dengan status fokus sebagai pelaksana tugas. Saya berterima kasih, dan pada Bapak Ibu dosen juga saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kita semua. Semua itu karena menjadi bagian dari tanggung jawab bersama kita untuk tetap melaksanakan tugas-tugas terutama di lingkungan Fakultas Media dan Ilmu Kultural. Kita berharap tentu sepeninggal kami semua ini setidaknya fakultas ini akan tetap bisa jauh lebih maju, jauh lebih berkembang. Kalau akreditasi kita bisa mempersembahkan hari ini 4, artinya rata-rata setiap tahun 1, maka kita berharap pada tahun berikutnya semuanya sudah terakreditasi unggul. Dan salah satu tugas dan pekerjaan tambahan yang harus dikuatkan adalah usulan kita untuk membuka skema pendidikan profesi guru yang hari ini terus masih berproses, dan tadi sudah saya memperjelaskan laporannya, kendalanya masih di nomenklatur kelembagaan kita, apa ini masuk di status agama dan non-agama. Jadi bukan di kita kendalanya, tapi di kementerian, karena adanya PMA yang keluar dan pembagian program studi mana kategori agama dan mana non agama, dan akhirnya semua program pendidikan profesi guru bukan hanya di kita, itu juga akhirnya menjadi terbelah dua, terbagi mana yang bagian agama dan mana yang bagian non agama. Nah, kebetulan usulan kita kemarin itu adalah PAI, ya, PAI, dan itu rupanya diidentifikasi oleh Bank PT ini masuk dalam kategori agama. Saya jadi kembalikan ke kelembagaan, kelembagaan untuk dilakukan semacam pengajian berarti, dan sambil menunggu penyelesaian status hukumnya apa ini masuk dalam kategori agama atau non agama. Saya kira itu, dan hari ini mungkin akan lebih cepat dari rapat diskusi kita sebelumnya, dan saya minta sebagai satu ini kita akumulatif saja, jadi tidak di semua program studi, akumulatif di contoh Pak Putra Tukalang itu berapa SKS-nya, demikian seterusnya, demikian selesai kita akan bisa cepat selesai. Dan semua program studi saya berharap sudah mengkomunikasikan ini dengan dosen-dosen yang kita tetapkan sebagai pengampu mata kuliah di program studi masing-masing. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Barangkali ini sekali lagi mungkin ada lagi kesempatan. Ini kesempatan yang terakhir saya harus ada di depan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan mohon maaf atas segala hal yang berkaitan dengan ikhwal kepemimpinan saya di fakultas, baik dalam bentuk ucapan dan tindakan. Dan sekali lagi saya berterima kasih atas support, dukungan Bapak Ibu sekalian. Tanpa support dan dukungan
dukungan Bapak Ibu sekalian, saya kira kita juga tidak bisa sampai pada titik ini. Pada seluruh jajaran, saya berterima kasih Bu Adek, Bu Kapolri, Bapak Kapolri Sekor, terima kasih Teddy supportnya selama ini. Dan untuk selanjutnya rapat distribusi mata kuliah ini akan dipandu langsung oleh Ibu Wakil 1 Pelaksana Tugas Ibu Dr. Mutmainah MPD. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas usahaannya. Baik Bapak Ibu, saya hanya menambahkan sedikit terkait distribusi mata kuliah untuk semester ganjil ini. Mengingat kita untuk yang MPKM sudah 2 angkatan, yaitu angkatan yang akan masuk ini 2023-2024 dan angkatan 2022 yang otomatis sekarang sudah semester 3. Jadi ada mata kuliah tertentu itu ada di semester 3 dan semester 5, di mana yang semester 5 itu adalah angkatan lama yang menggunakan KKNI. Jika mungkin Bapak Ibu ada yang pertanyakan, wah kenapa mata kuliah misalkan fikih, kenapa ada di semester 3 terus ada lagi di semester 5? Kalau semester 3 itu sudah MPKM, yang semester 5 itu masih KKNI. Dan untuk selengkapnya Sekretaris Prodi Bapak Abrori Ilham akan membacakan rekapan total beban SKS yang akan diampu oleh Bapak Ibu untuk semester ganjil ini. Intinya kami di Prodi dan pihak pimpinan fakultas sudah berupaya semaksimal mungkin tidak ada penumpukan beban SKS pada dosen-dosen, maupun ada toh yang melebihi 15 SKS itu karena keterbatasan dosen dan mata kuliah yang diampu tersebut spesifik. Contoh bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kita itu dosennya hanya 3 ya. Ada 4 sebenarnya. Pak Burahman lagi tugas belajar, sehingga otomatis yang mengampu mata kuliah tersebut adalah Bapak dengan kita sendiri, terus ada Pak Latif dan Pak Adirman, sehingga relatif beban mengajar untuk mata kuliah ini mau tidak mau agak besar lumayan. Nah, selanjutnya kepada Pak Abrori dipersilakan untuk membacakan hasil rekapitulasi beban mengajar untuk seluruh program studi. Disilakan. Yang dari Bapak Ibu, kami akan membacakan rekapan beban dan terus FTIK semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Yang pertama, Prof. Dr. Mina Kolimala MSc mengampu mata ilmu sosial budaya dasar semester 1 PAI 123 SKS 3 dengan total 9 SKS. Yang kedua, Bapak Dr. Rifai Waludio MPD mengampu mata kuliah tafsir studi Islam kepemimpinan pendidikan Islam tafsir di semester 3 Prodi BAI kelas 1 dan 2. Studi Islam semester 1 di Prodi BAI. Kepemimpinan pendidikan Islam 3 SKS, jadi total untuk Pak Rifai Dr. Rifai Waludio MPD 13 SKS. Yang ketiga, Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman MPDI mengampu mata kuliah hadis 3 SKS di Prodi BAI dengan total 2 SKS dengan total 8 SKS. Yang keempat, Bapak Prof. Dr. Muhammad Idris MAG mengampu mata kuliah sejarah pemikiran pendidikan Islam 1 SKS 3 dengan total
SKS. Baik, berikutnya Bapak Dr. Ardianto MPD mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah di 3 prodi, jumlah SKS 12. Berikutnya Bapak Dr. Agus Kusna MPD mengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Masyarakat Pendidikan, Manajemen Personalia Pendidikan, dan Perkembangan Peserta Didik, 3 SKS semuanya dengan total 15 SKS. Berikutnya Bapak Dr. Azul Humberto MPDI mengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Solof, Tauhid, dan Insya, semester 3 SKS dengan total 12 SKS. Berikutnya Ibu Dr. Feby Ismail MPD mengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI, Perencanaan Pembelajaran Manajemen Personalia Pendidikan dengan total 13 SKS. Berikutnya Menur Halimah SPD MU mengampu mata kuliah Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris dengan total 9 SKS. Berikutnya Ibu Dr. Mastan Abu Baba MAG mengampu mata kuliah Pengantar Pendidikan Islam, Ayat dan Hadis Pendidikan, total 9 SKS. Selanjutnya Bapak Dr. Ishak Kalibo MPDI mengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran 1 dengan total 9 SKS. Berikutnya Bapak Dr. Sehari MPDI mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dengan total 6 SKS. Berikutnya ada Ibu Dr. Bukarandan Nurhayati MPDI mengampu mata kuliah Pengantar Pendidikan Islam, Strategi Pembelajaran 1 dengan total 12 SKS. Berikutnya Bapak Dr. Agus Haji Bugalan MPD mengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Profesi Keguruan, Manajemen Sarana Prasarana, total 9 SKS. Berikutnya Bapak Sulaiman Nopiasa LC PhD mengampu mata kuliah Agama dan Sains dengan total 8 SKS. Berikutnya ada Bapak Rizal Arsyad MA mengampu mata kuliah Pendidikan dan Konseling, Perkembangan Peserta Didik, Psikologi Pendidikan dengan total 15 SKS. Berikutnya ada Bapak Dr. Mustafa MPDI mengampu mata kuliah Fikih dan Agama dan Sains dengan total 6 SKS. Selanjutnya Bapak Ismail Kausman MPDI mengampu mata kuliah Fikih dengan total 4 SKS. Selanjutnya Ibu Dr. Rupaila MPD mengampu mata kuliah ISBD dan Pembelajaran Sains MISD dengan total 8 SKS. Berikutnya ada Ibu Dr. Silvana Sibukan SS MHU Stat MHU mengampu mata kuliah English Learning Assessment, Bahasa Inggris dan English Text dengan total 8 SKS.
6 SKS. Berikutnya Ibu Dr. Sintanento MPD mengampu mata kuliah manajemen personalia pendidikan dan manajemen pendidikan dengan total 9 SKS. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Husni Mubarak MPDI mengampu mata kuliah bahasa Arab, Istimewa Muhadzarat wal Akbar, teknologi pembelajaran bahasa Arab dengan total 10 SKS. Berikutnya Bapak Dr. Akhanuddin MPDI mengampu mata kuliah multikulturalisme dan moderasi beragama dan studi Islam dengan total 9 SKS. Selanjutnya Bapak Dr. Iqbal MPDI mengampu mata kuliah manajemen kurikulum pendidikan Islam dengan total 12 SKS. Selanjutnya ada Ibu Dr. Andi Mukarramah Nagaulik SKS MPD mengampu mata kuliah Reading Comprehension 3, Listening Comprehension 3 dengan total 4 SKS. Selanjutnya ada Bapak Dr. Ahmad Mustamir Waris SPDI MPD mengampu mata kuliah Digital Technology in Education, ACT dan English Corporation dengan total 8 SKS. Selanjutnya ada Bapak Dr. Abdul Latif Samad MPD mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah dengan total 15 SKS di 5 prodi. Selanjutnya ada Bapak Dr. Rusman Langke MPD mengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Manajemen Konflik dan Pancasila dan Keluarga Negaraan dengan total 9 SKS. Berikutnya ada Bapak Hasnil Oktavera MPDI mengampu mata kuliah Bahasa Arab, Ibla wa Isya dan metode pengajaran Bahasa Arab dengan total 10 SKS. Selanjutnya ada Kak Al-Munawar bin Busri MPD mengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dan Multikulturalisme dan Moderasi dengan total 9 SKS. Selanjutnya Ibu Iqbal Kahuri Empur mengampu mata kuliah Bahasa Inggris, Phonetics dan Fonologi, Introduction to Literature dan Bahasa Inggris dengan total 9 SKS. Selanjutnya ada Bapak Rian Prawibo Riksa Penanda MSI mengampu mata kuliah pembelajaran sains di MI, SD, ISBD dan Statistik Pendidikan dengan total 12 SKS. Selanjutnya Ibu Satriani SPDI MPDI mengampu mata kuliah Media Pembelajaran Digital PAI, Pengembangan Materi PAI dengan total 12 SKS. Selanjutnya Ibu Nurfitriani Zainal MPD mengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Matematika MI SD, Matematika dan Sains AUD dengan total 12 SKS. Selanjutnya Nur Fadli Utomo MPD mengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, Sumber Media dan Desain Pembelajaran, Teknologi Pendidikan AUD dan Strategi Pembelajaran AUD dengan total 18 SKS. Selanjutnya ada Bapak Ilham Syah SPD MPD mengampu mata kuliah pembelajaran IPS MISD, IPS Dasar dan ISBD Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan total 15 SKS. Berikutnya Febriando MSN dengan mengampu mata kuliah Media Pembelajaran Seni Budaya, Pengelolaan Lingkungan Belajar dan Pengembangan Permainan Edukatif dengan total 12 SKS.
Selanjutnya Bapak Irfan Kurniawan, MPD, mengampu mata kuliah pembelajaran Pencastres MISD, pengembangan motorik dan fisik KUD, dan pengembangan motorik KUD dengan total 15 SKS. Selanjutnya Bapak Rafiul Ilmu Dinullah, MPD, mengampu mata kuliah media pembelajaran digital PAI, teknologi pendidikan dan multimedia animasi pembelajaran serta SIP Galaktik dengan total 18 SKS. Ustaz Abdul Rahman Wahid Abdullah MPDI mengampu mata kuliah telah kurikulum bahasa Arab, mutolaah mukasabah dan bahasa Arab dengan total 10 SKS. Selanjutnya Bapak Kadir MPD mengampu mata kuliah matematika lanjut pembelajaran matematika SD dan statistik dengan total 9 SKS. Selanjutnya Ibu Nadi Asma MPD mengampu mata kuliah metodologi penelitian statistik pendidikan dengan total 12 SKS. Selanjutnya Ibu Gina Nurvina dari MPD mengampu mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, pengembangan materi teori, pembelajaran Quran Hadis MISD dan akuntansi perkantoran dengan total 12 SKS. Selanjutnya Bapak Agung Budi Santoso MPD mengampu mata kuliah SIP Galaktik, teknologi pendidikan, multimedia animasi pembelajaran dan multimedia pembelajaran dengan total 18 SKS. Dengan 15 SKS. Selanjutnya Mas Aris Narmek Daud Al-Kahar MPD mengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI, perencanaan pembelajaran dan pengantar pendidikan Islam dengan total 12 SKS. Selanjutnya Ibu Indah Wardati Saud MPD mengampu mata kuliah Writing 3, Reading and Writing 2, English, Morphology dan Bahasa Inggris dengan total 10 SKS. Selanjutnya Bapak Dr. Hardiman SPDLPD mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah, Ilmu Lughah Al-Nafsi dan Bahasa Indonesia Lanjut MISD dengan total 15 SKS. Selanjutnya Bapak Dr. Zainuddin Soga MPDI mengampu mata kuliah Ilmu Dilalah wal Ma'ajib, praktek terjemah dan bahasa Arab dengan total 8 SKS. Berikutnya Bapak Faisal ADS AG LPD mengampu mata kuliah manajemen pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan dengan total 12 SKS. Selanjutnya Ibu Resi Susakti SPDI LPD mengampu mata kuliah manajemen relasi publik, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen informasi dan kearsipan dengan total 13 SKS. Selanjutnya Ibu Zelan Tamrin Daniel MPD mengampu mata kuliah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, pengembangan kognitif AUD dan pengembangan model pembelajaran seni pengembangan model pembelajaran seni dengan total 14 SKS. Selanjutnya ada Wilhan MPD mengampu mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, sejarah dan pemikiran negara Islam bagi budaya dan federasi beragama dengan total 18 SKS. Selanjutnya Bapak Aminuddin MPD mengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan total 9 SKS.
Selanjutnya Bapak Abdul Muiz dari Prawira MPD mengampu mata kuliah manajemen pendidikan, perilaku dan budaya organisasi, manajemen sarana dan prasarana dengan total 10 SKS. Selanjutnya Ustaz Fadlan Saini SPD MPD mengampu mata kuliah bahasa Inggris, listening dan speaking 3 dengan total 11 SKS. Selanjutnya Ibu Listiati SPD MPD mengampu mata kuliah bahasa Inggris, manajemen kesiswaan, ELT manajemen dengan total 16 SKS. Selanjutnya Bapak Wadan Dianuli SPD MPD mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, PKN Dasar NISD, Pancasila dan Kewarganegaraan dengan total 15 SKS. Salam Pancasila. Selanjutnya Bapak Ahmad Juni SPD mengampu mata kuliah Ayat dan Hadis Pendidikan dan Nahwu 3 dengan total 11 SKS. Selanjutnya Bapak Samsul Bahri Mamang MPD mengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI, Agama dan Sains Pengembangan Materi PAI dengan total 14 SKS. Selanjutnya Ibu Nurul Mukarrabin MPD mengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI dan Studi Islam dengan total 12 SKS. Selanjutnya Bapak Taufik MPD mengampu mata kuliah Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam dan Agama dan Sains dengan total 10 SKS. Selanjutnya Ibu Gita Java MPD mengampu mata kuliah Matematika Lanjut, Statistik Pendidikan, Metodologi Penelitian Pendidikan AUD dengan total 9 SKS. Selanjutnya Ibu Rahmawati Al-Katiri MPD mengampu mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI, Pengembangan Peserta Didik dan Pengantar Pendidikan Islam dengan total 15 SKS. Selanjutnya Ustaz Ali Rifai MHU mengampu mata kuliah Nahwu Topik, Diwasah An-Nusus Al-Arabiyah dengan total 5 SKS. Berikutnya Bapak Mufti Rizki Poni MPD mengampu mata kuliah Kitabah wa Munazarah Thaqafah Al-Arabiyah dengan total 5 SKS. Kemudian ada dosen di luar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang pertama Bapak Dr. Yasin Akasi mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan total 3 SKS. Ada Ibu Mutiara Nurmanita MPD mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan total 6 SKS. Selanjutnya ada Bapak Dr. Taufani MA mengampu mata kuliah Multikulturalisme dan Moderasi dengan total 3 SKS. Selanjutnya ada Ibu Siti Aisyah MA mengampu mata kuliah Pengembangan Afeksi AUD dengan total 5 SKS. Selanjutnya ada Bapak Rahman Mantur MA mengampu mata kuliah Multikulturalisme dan Moderasi dengan total 3 SKS. Selanjutnya ada Bapak Zulkifli Mansur MA mengampu mata kuliah Analisis Kebutuhan Perkembangan AUD dan Perkembangan Afeksi AUD dengan total 9 SKS. Selanjutnya ada Bapak Dr. Margan Umar MPD mengampu mata kuliah Multikulturalisme dan Moderasi dan Pendidikan Nilai dengan total 12 SKS. Selanjutnya ada Ibu Zuhra M. Arif LCMPHD mengampu mata kuliah Tafsir dan Studi Islam dengan total 7 SKS.
Selanjutnya ada Ibu Ekawati Rukmana MA, mengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, perkembangan peserta didik, dan psikologi pendidikan dengan total 12 SKS. Berikutnya ada Bapak Nur Alam Nasibo MA, mengampu mata kuliah ISBD dengan total 2 SKS. Berikutnya Bapak Rohit Manese MA, mengampu mata kuliah multikulturalisme dan berrelasi dengan total 3 SKS. Yang terakhir, Ibu Umi Hafsah MAG, mengampu mata kuliah agama dan sains dengan total 6 SKS. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Alisa. Baik, terima kasih banyak kepada Chef Bolivia yang sudah membacakan rekapitulasi total SKS untuk masing-masing